Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja. Salam dari saya, Bung Ropan, untuk keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Patrick Kluivert tetap menjamin posisi dari El Capitano, Jai Itzes, untuk pakai ban kapten tim nasional. Jadi tidak ada nama lain, ya. Ada yang bertanya bagaimana soal kapten timnas kita, tetap posisi itu dijabat oleh Jai Itzes, pemain yang saat ini bermain untuk klub Venezia di Serie A. Karena kemarin juga Jai Itzes bertempur bersama teman-temannya. Dia dipasang oleh Eusebio Di Francesco, pelatih Venezia, melawan Internazionale of Milan. Inter Milan di Stadion Pierluigi Penso. Sayang Jai Itzes dan kawan-kawan kalah tipis 0-1. Ya, gol diciptakan oleh Matteo Darmian, menit 16 dari Inter Milan. Dan Jai sudah berjuang habis-habisan memang. Di belakang saya dia tidak bisa menutup pergerakan dari Darmian. Ini pemain yang bagus untuk mengisi posisi lini belakang Venezia ketika Mikhail Svoboda tidak bisa bermain, dan Jai menjadi tumpuan harapan. Patrick Kluivert selalu memantau bagaimana perkembangan dari Jai Itzes ini. Dan ketika ada yang berbicara bagaimana dengan kapten tim nasional Indonesia, tidak ada nama lain. Patrick tetap menjamin bahwa ban kapten itu ada di pundak Jai Itzes. Dan Jai Itzes memang wajar, mantap untuk mengenakan kapten kesebelasan. Punya pemikiran visioner yang luar biasa, seorang leadership yang oke punya, dan dia memang menjadi panutan di tim nasional. Hanya satu kali dia diganti kapten kesebelasan dari 9 caps dia itu ketika melawan Cina. Teman-teman pasti tahu, STY mengambil ban kapten dan memberikan kepada Asnawi Mangku Alam. Konon kabarnya kan di situ kan ada terjadi friksi-friksi dan riak-riak lah di sana, sehingga kita kalah melawan Cina saat itu dengan 2-1. Memang sangat disayangkan karena kita kan target lawan Cina itu menang 3 poin, tapi kita hilang di sana. Dan Kapten Jai ini sudah dimulai pada saat kita draw melawan Arab Saudi 1-1 di kandang Arab. Dan dari situ dia didapuk terus menjadi kapten kesebelasan. Dari 9 caps dia melewati dengan 4 kemenangan, ada 3 imbang dan 2 kekalahan. Kala itu dari Cina dan lawan Jepang. Jadi karena sudah dijamin oleh Patrick Kluivert bahwa tidak ada nama lain, ya dia akan memimpin pertandingan tim Indonesia di lapangan. Ini kepanjangan tangan dari Patrick ke Jai. Pasti komunikasi akan jalan dengan baik, sama-sama bisa berbahasa Inggris dengan bagus, apalagi bahasa Belanda. Pasti sangat lancar. Dan itu yang akan Patrick suruh buat Jai memimpin pertandingan di Sydney menghadapi laga krusial lawan The Socceroos Australia. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Belum bisa diputuskan siapa kapten kedua, ya. Vice captain bagi tim Indonesia. Mungkin saja itu akan berpindah ke Tom Hae setelah Jai. Kalau Jai bermasalah, Tom akan memakai ban kapten. Atau bahkan kita masih punya seorang penjaga gawang top, Martin Pas, yang juga bisa menjadi alternatif ketiga bagi Patrick Kluivert untuk menjabat kapten kesebelasan tim nasional Indonesia. Dan juga ada kabar baik buat teman-teman bahwa Elkan Baggett yang juga punya tinggi yang hampir sama dengan, bahkan mungkin lebih tinggi dari Jai Itzes, ya, itu akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Jadi, dan Pak Ketua juga sudah bilang bahwa Elkan siap untuk memperkuat tim Indonesia jika dipanggil oleh Patrick, dan Patrick bisa memberikan, ya, ruang buat soal Elkan yang sejauh ini terakhir dia tampil tuh di Piala Asia, ya, di Qatar. Saat itu ketika kita melaju sampai ke babak 16 besar sebelum kalah lawan Australia. Dan kalau Elkan datang, maka akan mewah juga lini belakang kita. Apalagi kalau Elkan bisa berpasangan dengan Jai Itzes. Itu yang kita tunggu, yang kita akan nantikan bersama-sama, ya, ketika Elkan hadir untuk bisa bermain di jantung pertahanan. Karena Jai Itzes akan menerapkan permainan dengan 4-3-3, filosofi menyerang ofensif, ya, sebagaimana yang kita ketahui dengan total football atau attacking football yang dianut oleh Belanda, dan ini yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Jadi permainan dengan flat 4 back di belakang, ya, bukan tidak mungkin, walaupun kita masih punya Rido, ada Mes Hilgers. Nah, menarik untuk kita saksikan, dan kita akan menunggu, ya, apakah Elkan
akan cepat bergabung dengan tim nasional kita untuk dibawa ke Sydney menghadapi Australia. Karena kita tahu bersama Elkan menjadi palang pintu yang luar biasa ya, sebelum dia akhirnya tidak terpakai hanya karena dia menolak untuk tampil di pertandingan bawa playoff ya untuk menuju ke Olimpiade melawan Gini di Paris. Ya dia berlibur saat itu dan membuat STY agak marah ya, sehingga dia tidak dipanggil lagi sampai saat ini. Tapi ketika ada pergantian pelatih, mungkin saya pikir ini akan waktu yang tepat bagi Elkan Bagot untuk kembali memakai kostum tim nasional kita di saat akan berhadapan dengan 4 pertandingan ke depan ya, di antara bulan Maret dan bulan Juni yang akan datang. Jadi ada beberapa pemain juga, teman-teman. Selain Elkan Bagot, peluang bagi Stefano Lillipali walaupun sudah berusia, tapi kita tahu bersama Vano itu menjadi top skor di Borneo ya. Asis bagus, ya lebih dari 10 ada, kemudian dengan mencetak gol juga oke. Bisa saja ada tempat bagi Stefano Lillipali untuk bisa bermain kembali di tim nasional. Makanya kita akan tunggu siapa-siapa yang pemain-pemainnya bermain di Liga 1 untuk bisa bermain juga bersama dengan skuad Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert sudah bilang tidak akan ada perbedaan antara pemain lokal dan juga pemain diaspora, semua sama, semua untuk Indonesia ya teman-teman. Jadi itu yang dia bilang, tidak akan mengkotak-kotakan, tidak akan membeda-bedakan. Tujuannya satu, bagaimana membawa Indonesia ini terbang tinggi dan bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi dia tidak akan membeda-bedakan ya, apalagi dia senang dengan pemain muda kita Marcelino Ferdinand ya, salah satu pemain yang dia anggap bagus, pemain muda yang sekarang ada di Oxford United, bermain di League Championship. Jadi Marcelino juga bukan tidak mungkin akan menjadi andalan ketika Patrick dengan belak-belakan secara terbuka mengatakan bahwa dia suka, dia senang dengan pemain muda kita Marcelino Ferdinand, dan dia lihat tentunya cuplikan pertandingan Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Marcelino bisa mencetak 2 gol, dan Patrick tahu bahwa anak muda ini membuat Indonesia bisa mendapatkan 3 poin penting. Itu yang membuat bahwa peluang kita terbuka ketika melawan Arab Saudi. Dan saya pikir ketika dia senang dengan Marcelino akan mendapat tempat di starting 11 versi dari Patrick Kluivert. Nah, itulah teman-teman ya, bagaimana info-info yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua ya. Dengan kedatangan Patrick Kluivert ini, dia akan memesut tim ini. Ya, siapa tahu ada beberapa pemain kejutan yang dia akan ambil karena dia akan melihat di Liga 1. Makanya ada pemain lokal ini yang dia anggap penting. Biar ada keseimbangan, kata Patrick Kluivert. Dia akan mengambil beberapa pemain lokal juga yang untuk mengisi skuad dia. Baik ya, penting ya. Dia punya visi yang bagus demi untuk Indonesia. Marilah kita dukung bersama-sama. Itu kata Patrick, untuk timnas kesayangan kita. Ya, tim Garuda Merah Putih kita. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.